Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد قال أبويا سيد محمد بن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه تحقيق الآمال فيما ينفع الميت من الأعمال رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فضل لا إله إلا الله keutamaan kalimat la ilaha illallah. Awalu abwabil faraji la ilaha illallah. Awal pertama dari sekian bab al-faraj yang bisa melapangkan dada, melapangkan dari suasana kesempitan adalah zikir kalimat la ilaha illallah. Hiya, adapun kalimat la ilaha illallah kalimatut taqwa, adalah kalimat takwa. Kama qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa hiya kalimatul ikhlas, dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas, kalimat yang menunjukkan ketulusan, kemurnian hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatul haqqi, dan persaksian yang benar, wa da'watul haqqi, dan dakwah kebenaran, dakwah hak. Semua nabi berdakwah mengajak orang menuju kalimat la ilaha illallah. Wa bara'atun minasyaki, dan pembebasan dari keraguan. Kalau ada orang terjangkit keraguan, dihinggapi bisikan-bisikan waswasah dari setan untuk melakukan hal yang menunjukkan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka obatilah, tenangkanlah dengan la ilaha illallah. Ada bisikan yang tidak tenang, gelisah, ini gimana, ini rezeki saya, la ilaha illallah, ini ada ancaman situasi begini, tidak selesai-selesai, pemerintah tak kunjung bisa mengatasi dengan baik hampir di seluruh belahan dunia, tapi sudah mulai ada tanda-tanda itu. Gimana solusinya? Kita tidak bisa mendeteksi dengan baik. Orang sudah berikhtiar, la ilaha illallah. Sudah. Orang yang hatinya sudah terpenuhi oleh zikir la ilaha illallah, tenang. Wa najatu hadzal amr, dan keselamatan urusan ini, urusan agama ini. Kalau ingin selamat urusan hidup ini, ya, urusan agama ini, ya, bawalah bekal la ilaha illallah itu. Wali ajliha khuliqal khalq, dan oleh karena sebab la ilaha illallah diciptakanlah makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, dan tidaklah mencipta aku kepada jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Nah, inti dari beribadah kepada Allah adalah la ilaha illallah. Coba diartikan, ay la ma'budah bihaqqin illallah, kan begitu. Tidak ada yang berhak disembah, benar untuk disembah, kecuali hanyalah Allah. Wali ajliha ursilatir rusul, dan oleh karena la ilaha illallah diutuslah para rasul. Wa unzilatil kutub, dan diturunkanlah kitab-kitab suci. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah mengutus kami dari sebelum engkau Nabi Muhammad mir rasulin, dari seorang rasul pun, illa, kecuali nuhi, mewahyukan kami ilahi kepadanya,
Annahu bahwasanya sya'an itu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun ay fa'buduni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Menurunkan Allah Subhanahu wa taala ya, al malaikat, kepada para malaikat, birruhi, dengan ruh, min amrihi, dari perintahnya, dari urusannya, ala may yasha, atas orang yang berkehendak Allah, min ibadi, dari hamba-hambanya, an andiru, agar memberi peringatan, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa ana, kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun ay fattaquni, maka takutlah kamu sekalian kepadaku, bertakwalah kamu sekalian kepadaku. Wa nahwu hadhil ayat, dan semisal ayat ini, banyak yang lainnya. Walihada qala Ibnu Uyainah, oleh karena ini berkatalah Imam Ibnu Uyainah, ma an'amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan, tidaklah memberi nikmat Allah kepada seorang hamba dari hamba-hambanya, akan suatu nikmat, a'zama min an arrafahum, lebih agung dari memperkenalkan mereka la ilaha illallah, kepada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya dari sekian banyak hamba-hamba yang lain, kecuali hamba itu dikenalkan kepada kalimat la ilaha illallah. Ini nikmat terbesar. Maka bersyukurlah orang yang mengakrabi la ilaha illallah. Itulah tujuan tahlilan ya. Selamatan tahlilan, akikahan tahlilan, hatam Quran bertahlilan. Setiap kegiatan selalu dihiasi dengan tahlil. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mau bertahlil? Hanya karena merasa tidak pas dengan konsep acaranya. Baiklah, kalau memang acaranya perlu diformat ulang, tidak usah tumpengan, diganti saja dengan model lain, mungkin nasi kotaan gitu. Enggak cocok, sama saja nih. Apalagi ada kleponnya misalkan. Ya sudah, masih banyak cara masak yang lain. Nah ini perlu kita memahami suatu tradisi tidak pada mazharnya, penampilan luarnya, tapi apa maknanya kan. Itu yang dipahami oleh para awliya at-tis'ah, awwaluna sabiqun fi Nusantara. Mereka para pendahulu, dai-dai awal ya, mengajak para leluhur kita di Nusantara ini kepada Islam dengan cara yang santun, dengan cara yang bijaksana. Tradisi menjadi suatu nilai keagamaan, semua diwarnai dengan Islam ya. Sehingga kita tidak perlu berdebat hanya karena masalah kelepon ya. Apalagi itu masih dipersoalkan hoax atau benar. Memang ada upaya untuk menjerumuskan umat Islam ini berdebat hal yang remeh-temeh. Urusan kelepon, sampai ada seminar kelepon misalkan. Apa nanti ujungnya kemana kan begitu. Belum jelas siapa yang membuat isu itu ya, fenomenal ini. Ada yang kemudian mengomentarinya dengan lelucon, mengomentarinya dengan sesuatu yang serius, ada yang macam-macam. Yang terunik menurut saya, begitu orang pada rame-rame, pas pada orang ningkong makan kelepon raja. Ini yang paling unik ini. Orang lagi bahas masalah kelepon Islami tidak Islami, ini pas ngakan kelepon, meronjong pada raja. TV boleh. Artinya ini hal yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan.
Tapi kecerdasan seseorang itu bisa terlihat ya. Bagaimana para kiai kita menerjemahkan tradisi itu dengan filosofi Islam. Nah, seandainya kita melakukan pendekatan, oh ternyata klepon ini hijau adalah makna kesuburan, putih ini adalah kesucian, dan merah ini adalah pengorbanan atau keberanian. Maka kita harus punya mental yang berani. Begitu dimakan, terus keluar gula merahnya kan gitu. Apalagi bicara dengan orang yang lagi puasa. Wala ilaha illallah di ahli jannah kal ma'il baridi di ahli dunya. Dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah bagi penduduk surga seperti air dingin bagi penduduk dunia. Gimana orang lagi puasa, haus, dahaga, yang terbayang pertama kali apa? Biasanya air dingin, segarnya. Dan nanti kalimat la ilaha illallah bagi ahli akhirah, ahli jannah, ini lebih selera. Padahal sudah ada sungai yang mengalir dengan kesegarannya, ada jenis air susu mengalir, air madu mengalir, sungai. Tak bate, air berengak sih, air berkala ilaha illallah. Ini, begitu sudah zikir la ilaha illallah di surga nanti seperti kenikmatannya benar-benar melebihi kesegaran air yang dingin. Dan itu sudah dirasakan oleh calon penghuni surga. Orang yang sudah di dunianya sudah merasakan dinginnya zikir la ilaha illallah, ya, rindunya kepada zikir la ilaha illallah seperti rindunya seorang kepada air yang segar, dingin ketika dahaga. Ini di dunia, belum di akhirat. Berarti dia sudah menyandang selendang karakter ahli surga di dunia. Subhanallah. Ada. Wali ajliha uiddat darus thawab. Dan oleh karena la ilaha illallah itulah dipersiapkan negeri pahala. Mana negeri pahala? Surga. Wa darul iqab. Dan oleh karena la ilaha illallah dipersiapkan juga negeri siksa. Artinya siapa yang tidak setia dengan la ilaha illallah, siapa yang kemudian tidak menjalankan konsekuensi dari raditu billahi rabba, siap-siap ada darul iqab ya. Wali ajliha umirat ar-rusulu bil jihad. Dan oleh karena la ilaha illallah diperintahkanlah para rasul untuk berjihad. Faman qalaha, maka siapa yang mengatakan mengucapkan la ilaha illallah, usima maluhu wa damuhu, dijagalah hartanya dan darahnya. Waman abaha, dan siapa yang mengabaikannya, famaluhu wa damuhu hadrun, maka hartanya dan darahnya percuma, ya, sia-sia. Wahia miftahul jannah, dan kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Wa miftahu da'watir rusuli, dan kunci dakwah para rasul. Ya, semua dakwah para rasul kuncinya adalah la ilaha illallah. Nabi Adam diutus untuk la ilaha illallah. Nabi Idris, Nabi Nuh untuk menegaskan la ilaha illallah, semuanya hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita kunci penerus perjuangan, ya, warasatul anbiya. Kalau antum adalah penerus perjuangannya para pewaris Nabi, al ulama, ya jangan jauh-jauh dari prinsip la ilaha illallah. Jadi sudah jelas kan kenapa tradisi tahlilan itu sangat digemari dan tersebar di hampir seluruh Nusantara ini, karena ini adalah miftahu atau dakwah ar-rasul. Ini kata kuncinya. Orang yang semula menyembah batu, orang yang semula menyembah berhala, begitu dia dikenalkan dengan la ilaha illallah, biarkan kalimat ini yang akan bergerak dalam batinnya. Anda tidak akan susah-susah daripada nanti ada orang yang sama sekali tidak kenal agama Islam, dijelaskan. Jadi cara nak apa jangan pian ni takbir ulia malarat. Ayo baca Fatihah, sulit. Sudahlah, pertama kali ikuti asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa langkah pertama yang saya lakukan ketika sujud mu'allaf? Anda tidak usah sibuk-sibuk, sudah zikir la ilaha illallah. Saya ingin sholat, tiru gerakannya orang sholat. Saya belum bisa hafal bacaan Fatihahnya, sudah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah. Nanti akan bergerak, hatinya akan terbimbing dengan la ilaha illallah. Tidak susah-susah. Nah, ini kunci antum kalau nanti dakwah ke pedalaman ya, masyarakat yang sangat awam, tidak kenal Islam, mau bawa Safinah, mau bawa Aqidatul Awam, begitu mendengarkan ya, tidak paham apa maksudnya, langsung dijelaskan kitab-kitab yang sudah setingkat pembahasan mutakallimin. Jadi menurut ulama Asy'ariyah dan Maturidi, bingung. Pun tahu orang apa Maturidi, Asy'ariyah, tidak paham. Sudah la ilaha illallah, sudah gitu kan ya. Nah, ini semakin kuat orang yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah, batinnya tersambung roh nurnya la ilaha illallah ke dalam batinnya orang ini. Habib Abdul Qadir Al-Faqih ya, Malang itu. Begitu ceramah di mana-mana, jarang ceramah macam-macam kalau ke masyarakat awam. Naik Qul la ilaha illallah, orang yang hadir ikut semua dan nangis. Maka saya kecewa ketika metode dakwah la ilaha illallah ini disalahgunakan. Mungkin awal mulanya berangkat dari membuat senang anak kecil ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi lama kelamaan jadi gurauan, candaan. Talent. Ini perlu dipahami dengan baik. Kadang ketika tarawih ya, di masyarakat ada tradisi untuk menjawab nidaknya ini bagian pemandu tarawih itu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngecit hari. Wa biha kallamallahu Musa kifahan, dan dengan kalimat la ilaha illallah berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, kifahan berhadapan. Kifahan berhadapan. Wa fi musnad Bazzar, dan dalam musnad Imam Al-Bazzar wa ghairihi dan lainnya, an Iyad Al-Ansari, dari Imam Iyad Al-Ansari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la ilaha illallah kalimatu haqqin karimatun Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang benar, kalimat hak, mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaha minallahi makanun, dan bagi kalimat la ilaha illallah menurut Allah ada tempat yang istimewa. Wahia kalimatun man qalaha shadiqan adkhalahu bihal jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang siapa mengucapkannya shadiqan, padahal dia sungguh-sungguh, adkhalahu, memasukkan Allahu kepada man, biha, dengan sebab kalimat la ilaha illallah yang sungguh-sungguh itu, al jannata, ke surga. Jadi kalau ada orang berzikir mengucapkan la ilaha illallah sepenuh hati, penuh dengan kesungguhan, Allah jaminkan ia masuk surga. Wa man qalaha kadziban, dan siapa yang mengucapkannya padahal dia dusta, mungkin karena terancam, mungkin karena dia ingin menutupi jati diri yang sesungguhnya, lalu zahirnya mengucapkan la ilaha illallah tapi batinnya dusta, haqonat damuhu, melindungi kalimat la ilaha illallah damahu, kepada hartanya. Ya sudah, orang munafik itu tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena zahirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kan hatinya dia mengingkari. Ya tidak tahu kita, nahkumu bidzawahir saja. Yang terpenting lisannya dia sudah berucap la ilaha illallah, maka jangan dibunuh. Haqonat damahu, kalimat la ilaha illallah melindungi darahnya orang itu, tidak boleh sembarangan dibunuh. Wa ahrazat, dan
menjaga apa kalimat la ilaha illallah, malahu kepada hartanya. Hartanya pun dijaga, dijamin oleh pemerintahan Islam. Ya, sistem Islam akan menjamin orang yang sudah berikrar syahadat la ilaha illallah meskipun di dalam hatinya dusta. Walaqiyallah gadan, dan berjumpa Allah gadan esok pada hari akhirat, fahasabahu, maka akan menghitungnya wahiyya thamanul jannah, dan kalimat la ilaha illallah itu adalah harganya surga. Jadi kalau surga dibanderol, yaitu la ilaha illallah. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan Basri, wa jaa marfu'an, dan datang keterangan secara marfu' min wujuhin dha'ifah, dari berbagai segi yang dha'ifah, yang lemah. Wa man kanat akhiru kalamihi dakhala al-jannah, dan siapa yang ada kalimat la ilaha illallah akhiru kalamihi adalah akhir ucapannya, kanat ay kalimatul la ilaha illallah akhiru kalamihi adalah akhir ucapannya, dakhala al-jannah, masuk orang itu ke surga. Wahia, dan kalimat la ilaha illallah najatul minan nar, keselamatan atau penyelamat dari neraka. Wahia tujibul maghfirah, dan kalimat la ilaha illallah mengharuskan ampunan. Jadi orang yang baca la ilaha illallah diampuni dosanya. Wahia ahsanul hasanat, dan kalimat la ilaha illallah paling baiknya amal kebaikan. Wahia tamhudz dzunuba wal khataya, dan kalimat la ilaha illallah menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Wahia tujaddidu ma darasa minal imani fil qalb, dan kalimat la ilaha illallah tujaddidu, memperbaharui ma sesuatu darasa yang terhapus, atau hilang bekasnya, atau menjadikan usang. Ya, darasa itu maknanya terhapus, darasa maknanya hilang bekasnya, darasa maknanya juga menjadikan usang. Minal imani berupa keimanan. Jadi iman yang sudah terhapus, iman yang sudah hilang bekasnya, iman yang sudah usang, ya, akan diperbaharui dengan kalimat la ilaha illallah fil qalbi, di dalam hati. Jadi kalau kemudian hati kita ini jarang disentuh dengan la ilaha illallah, ya imannya akan usang, imannya akan hilang bekasnya. Tetapi yang terus diperbaharui dengan la ilaha illallah akan diperbaharui lagi. Itulah pentingnya orang awam yang kadang sholatnya nggak benar, sholatnya pun hanya sesuka hati, tapi kemudian dia setiap ada kendurian ketemu dengan la ilaha illallah, ya. Setiap ada selamatan ketemu dengan la ilaha illallah, ya. Ada orang mau mati diiringi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi semuanya tradisi kita sudah dipersiapkan, dikelilingi oleh la ilaha illallah. Sehingga orang yang awam sekalipun, orang yang mungkin keras hatinya sekalipun, ada peluang, ada harapan. Ya, dengar ke sana la ilaha illallah, dengar ke sini. Dia kan otomatis ketika diundang oleh tetangganya, apa tidak mau hadir? Nah, walaupun tidak pernah naik ke musola, tak temanong ke kalangker. Bodoh orang yang seumur odik tak temanong ke kalangker. Bodoh. Tapi dia paling tidak ketika datang ke tetangganya dengar la ilaha illallah. Iya. Paling tidak di situ sudah. Persoalan nanti tajapur ke luar neraka. Ya. Pada akhirnya juga akan yang kes ke surga. Bila ya abid bisa sangat. Wahia turjahu bis samawati wal ard, dan kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan kadar langit dan bumi. Jadi kalau mau timbangan itu ya, biasanya ini barang, ini bebannya ya, apa namanya? Besi yang untuk jadi beban itu apa namanya? Kan ada ukurannya, sekian kilo, sekian gram, sampai yang paling kecil itu kan ya. Nah, kalau ini adalah kalimat la ilaha illallah yang bisa seimbang surga dengan seluruh alam semesta ini, langit dan bumi. Wahia tuhrikul hujubah, kalimat la ilaha illallah
menembus hijab. Wa hiya afdalu ma qalahu nabiyyun, dan kalimat la ilaha illallah adalah paling utama apa yang diucapkan oleh para nabi. Ada hadisnya kan ya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Risau, murung karena sepi ya, sepi di kuburan, murung. Nah, kalau ingin tenang, aman dari kemurungan, kesepian di kuburan ya, maka perbanyaklah la ilaha illallah. Nah, kalau kemudian nanti yang akan menemani orang di kuburnya adalah amalnya, boleh jadi kan dia kesepian, tiba-tiba ada nur dalam wujud amal saleh itu berbentuk sosok, berdialog. Kamu siapa? Saya amalnya kamu. Yang mana? Yang kamu sering diundang orang itu baca la ilaha illallah. Iya, dialog cerita. Ada orang tersibukkan dengan saling bercerita. Bangkitkah? Loh, apa ini? Kiamat. Sudah sampai waktunya. Tidak sadar, saking asyiknya, asyik masuk bercerita dengan amal solehnya. Tiba-tiba sudah kiamat. Tidak lama menunggu ya. Wahia syiarul mu'minina idza qamu min kuburihim, dan kalimat la ilaha illallah adalah simbol, tanda, lambang orang-orang beriman apabila bangkit mereka dari alam kuburnya. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzarrin, qala berkata radhiyallahu ta'ala, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ausini, berwasiatlah engkau padaku. Qala, bersabda Nabi, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Apabila engkau berbuat suatu kesalahan, keburukan, maka ikutilah, susulilah kebaikan yang menghapusnya. Qala, berkata Abu Dzarrin, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah termasuk amal kebaikan itu adalah kalimat la ilaha illallah? Qala, menjawab Nabi, hiya afdalul hasanat, kalimat la ilaha illallah adalah paling utamanya kebaikan. Ini sudah otomatis, simple. Jadi kalau orang berdakwah cukup dengan la ilaha illallah, cukup dengan diajak tahlilan, banyak hal yang sudah selesai ya. Kalau dia mati, punya sangu. Kalau dia mati, jadi temannya di kuburan. Kalau dia mati, apa? Dosanya dihapus dengan la ilaha illallah. Tapi bagaimana dengan sholatnya? Ya urusan lain sholat itu. Otang raja jadi. Tapi paling tidak sudah ada keselamatan. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah, kunci-kunci surga adalah syahadat atau ucapan syahadat la ilaha illallah. Wa an Ma'qil bin Yasar, dan diriwayatkan dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftahun, bagi setiap sesuatu ada pun kuncinya. Wa miftahus samawati qaulu la ilaha illallah, dan adapun kunci langit adalah ucapan la ilaha illallah. Kalau Anda ingin mendapatkan rahasia kekayaan langit, maka kuncinya adalah la ilaha illallah. Ini orang yang paham tentang dunia langit ya, atau alam langit, maksudnya paham ini ya. Malakutus samawati, dari la ilaha illallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu, bahwasanya beliau qala, berkata, qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati, siapakah paling bahagia manusia dengan memperoleh pertolonganmu, syafaatmu kelak pada hari kiamat? Ini kan banyak orang yang akan mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah, tapi siapakah yang paling senang, paling bahagia di antara orang yang mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Qala Rasulullah, menjawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah,
demi sungguh aku telah menduga wahai Abu Hurairah, alla yas'alani, bahwa tidak ada orang yang bertanya kepadaku an hadzal hadis, tentang hadis ini, ahadun, seorang pun, aula minka, yang lebih utama dari engkau. Ternyata sahabat Abu Hurairah bertanya sesuatu yang tidak diduga oleh Nabi sebelumnya. Saya kira tidak ada orang yang akan bertanya seperti ini. Ternyata engkau yang bertanya seperti ini, ya Abu Hurairah, kau yang paling utama. Lamma ra'aitu min hirsika, tatkala aku melihat dari semangatmu, alal hadithi, atas hadis, as'adun nasi bi syafaati, paling beruntungnya manusia, paling bahagianya manusia dengan memperoleh syafaatku, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang berucap la ilaha illallah, khalisan, tulus, murni, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dari dirinya. Terjawab kan sudah? Tidak hanya sholawat, ternyata la ilaha illallah. Jadi kalau tahlil di situ ada afdhalul dzikri la ilaha illallah, sudah selesai, ditutup dengan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lengkap semua. Shalawatnya ada, tahlilnya ada. Nah, kalau kemudian ada orang ingin menghapus tradisi tahlil dari bumi Nusantara ini, kira-kira apa tujuannya? Saya curiga dia itu dibisiki oleh setan agar tidak ada orang yang selamat di bumi ini, dengan dalil bid'ah lah, sesat lah. Lalu kemudian tidak ada lagi tradisi itu, dan otomatis jarang orang akan bertahlil, berzikir la ilaha illallah. Gampang, kita format ulang lagi dengan cara yang lain. Mudahkah diterima oleh masyarakat? Sementara tahlil ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun sejak para dai awal kita berdakwah sudah mendarah daging. Mana yang lebih efektif? Dan ini juga ilmunya santri kalau mau mengajar ke tempat yang terdalam, terjauh, jauh dari peradaban masyarakat perkotaan. Mereka masih baru mengenal apa yang namanya Islam, sudahlah sentuh dengan pertama kali la ilaha illallah. Saya mau berdakwah tapi tidak punya ilmu. Anda bisa mentalkin orang untuk zikir la ilaha illallah, bisa. Sudah, dakwah berangkat. Jangan lebih dari itu. Tidak usah ngomong yang macam-macam. Kalau belum tahu ilmu yang lain, diam. Cukup sampai ke la ilaha illallah. Maka santri jangan meremehkan kiai kampung yang hanya bisa tahlilan. Itu sudah mulia. Persoalan nanti antum ingin berkembang dan mendirikan lembaga pendidikan agar masyarakat lebih meningkat keilmuannya, itu bagian antum untuk mengembangkan masyarakat. Jangan remehkan kiai-kiai tahlil yang sudah membuka hati mereka dengan la ilaha illallah. Itu jasa pertama. Guru syahadat, guru tolong sing ngajari la ilaha illallah, sendal kini la ilaha illallah. Itu yang memperkenalkan. Jangan dicibir kemudian karena tidak terdidik dengan pendidikan agama yang lebih baik dari kalian. Jangan. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdun la ilaha illallah qat mukhlishan, tidaklah berucap seorang hamba kepada kalimat la ilaha illallah saja dengan tulus, padahal dia tulus membacanya, illa futihat lahu abwabus sama, kecuali dibukakanlah untuknya pintu-pintu langit. Ini kalau sudah pintu langit dibuka, ya isinya langit yang akan diturunkan. Apa? Rizki, keberkahan umur, keberkahan rizki yang bersifat materi, keberkahan rizki yang bersifat anak. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan ada 4 karakter rizki kan ya. Ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi, ada yang paling utama, ada yang paling sempurna. Hatta yufda ilal arsy, sehingga diberitahukan ke arsy, atau didatangkan ke arsy, disampaikan ke arsy. Yufda itu diberitahukan, didatangkan, disampaikan. Jadi orang yang berucap la ilaha illallah, seorang hamba yang berucap la ilaha illallah itu diberitahukan ke arsy, diperkenalkan, ini si fulan ahli zikir la ilaha illallah.
Ini si fulan yang punya amalan la ilaha illallah. Majtunibatil kabair, sepanjang atau selama menjauhi atau dijauhi dosa-dosa besar. Nah, itu catatannya. Sampaikan ke masyarakat awam yang sudah biasa kulino tahlilan. Panjenengan tahlil, fokus mapan, terangkan masalah tahlilan. Terakhir kasih ini. Ini terakhirnya. Keng mun pas pendei tambai selai tu saraja tekor panjenengan. Nah, itu. Oh tahlil, waraja panjenengan. Keng tak apa jeng. Nah, ini. Tahlil panjenengan, keng mabuduk PC. Nah, ini. Serangannya terakhir aja. Kalau sudah mereka sudah kulino, sudah ta'awad, sudah terbiasa dan mendarah daging dengan zikir ini, baru buka ilmu yang lain, naikkan ya. Hadhihi khulasatun yasira, ini singkatan yang ringan, kesimpulan yang ringan, ringkas, fi dzikri fadail ba'di suwar al-Qur'aniyah, tentang menyebutkan keutamaan sebagian surah Quran wa barakatiha, dan keberkahannya, alal ahya'i wal amwat, atas orang yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Wa qad sabaqa minat tahqiq, dan sudah dahulu tahqiq, penjelasan secara detail tentang bahasa ini ya. Wa huwa rajih, dan tahqiq yang rajih, yang unggul, inda aktsaril madzahib, menurut mayoritas madhab, wa alaihi amal, dan berdasarkan pendapat itu pengamalan jumhurul muslimina, mayoritas orang-orang Islam, minas salafi wal khalaf, dari kalangan salaf umat ini dan orang khalaf, orang yang kemudian. Apa? Annal mayyita, bahwanya orang mati, yantafi'u bi qiraatil Quran, mendapatkan atau memperoleh manfaat dengan bacaan Quran, kama yantafi'u bid du'a, sebagaimana orang mati memperoleh manfaat dengan doa, wal istighfar lahu, dan bacaan istighfar kepadanya, was sadaqati alaihi.